Di bawah langit Jawa yang kelam, ketika angin membawa bisik-bisik pertanda buruk, kerajaan Medang berdiri pada ambang nasibnya. Dinding istana yang dulu dipenuhi kidung kemenangan, kini menggema oleh langkah-langkah gelisah para prajurit. Di kejauhan, gunung-gunung hitam berselimut kabut, seakan tengah mengawasi ajal sebuah peradaban besar. Empu Sindok, sang pewaris takhta, memandang tanah Medang dengan hati bergetar. Ia tahu badai sedang mendekat, badai yang tak hanya datang dari pemberontakan, tetapi dari jantung bumi sendiri. Isu tentang pemberontakan Wurawari telah menyebar seperti bara yang tak terbendung. Api dendam, iri, dan ambisi menyala di balik bayang-bayang kekuasaan. Namun tak ada seorang pun yang membayangkan bahwa kehancuran yang sesungguhnya akan datang dari sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Pada pagi itu, burung-burung tak berkicau, tanah bergetar pelan, seperti detak jantung yang kehilangan irama. Rakyat Medang memandang satu sama lain dengan mata penuh tanya. Para resi mencoba menenangkan, namun alam tidak dapat dibujuk. Dari perut bumi, suara geraman menggelegar, membelah udara seperti pekik raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Gunung Merapi meletus, ledakannya mengirimkan awan panas, menyapu lembah-lembah Tempot. Medang membangun kejayaannya selama berapa dapat. Langit berubah merah, tanah retak, dan angin bercampur abu, menelan desa-desa tanpa ampun. Tangis rakyat bercampur jeritan prajurit yang kalah melawan kekuatan alam yang tak mengenal belas kasih. Di tengah kekacauan itu, pasukan Wurawari melancarkan serangan mereka, seolah kehendak langit dan ambisi manusia berpadu dalam satu kebinasaan. Api pemberontakan dan api gunung bersatu menghancurkan pusat kerajaan Medang hingga tak bersisa. Istana yang megah runtuh, manuskrip suci terbakar, prasasti-prasasti berharga terkubur tanpa sempat diselamatkan. Empu Sindok menuntun para penyintas, menembus gelapnya malam yang berbau asap dan arang. Dengan langkah berat, ia meninggalkan tanah leluhurnya, tanah yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Dan dalam diam, ia bersumpah untuk membangun kembali. Dari reruntuhan Medang, ia membawa cahaya kecil harapan menuju timur, menuju lahirnya kerajaan baru. Namun Medang dengan segala kemegahan dan tragedinya tetap hidup dalam ingatan. Sebuah peradaban yang jatuh bukan karena satu musuh, melainkan karena takdir, ambisi, dan murka alam yang datang bersamaan. Dan dari kehancuran itu, kisahnya menjadi legenda yang tak pernah padam. Di tanah subur, di tepian sungai berantas, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang bersinar bak permata di tengah Jawa Timur. Kerajaan Kediri, tempat lahirnya sastra megah, pusat perdagangan, dan rumah bagi para raja bijaksana. Kini hanya tinggal nama dalam lembaran sejarah. Namun, sebelum senyap menyelimuti istananya, Kediri pernah bergemuruh. Pada abad ke-13, di bawah kepemimpinan Jayakatwang, Kediri berani menyalakan kembali bara kekuasaan yang telah lama meredup. Ia melihat kesempatan ketika Singhasari, kerajaan kuat yang dulu menundukkan Kediri, terjerat pemberontakan di utara. Dan dalam senyap subuh yang berkabut, Jayakatwang menggerakkan pasukannya. Ujung tombak dan semangat balas dendam memecah keheningan. Serangan itu berhasil. Raja Kertanegara tumbang, Singhasari runtuh, dan untuk sesaat Kediri kembali bernafas sebagai kerajaan merdeka. Tetapi kemenangan itu seperti cahaya yang cepat pada mindah, namun singkat. Dari pelarian jauh di tanah Madura dan Jawa bagian timur, bangkit seorang pemuda bernama Raden Wijaya, pewaris Singhasari. Dengan kecerdikan seorang bangsawan dan kesabaran seorang penunggu takdir, ia membangun kekuatan baru. Di saat yang sama, angin dari utara membawa kabar menggetarkan bumi Nusantara. Pasukan Mongol dari dinasti Yuan datang menagih harga penghinaan Kertanegara kepada Kubilai Khan. Inilah saat ketika sejarah berbelok tajam. Raden Wijaya memanfaatkan badai itu. Ia menggandeng pasukan Mongol, mengarahkan mereka menuju Kediri, dan Jayakatwang pun dikepung dari segala arah. Bayangkan hari itu tembok Kediri bergetar, tanah berlumpur darah, dan langit seakan memerah oleh kobaran api. Pasukan Kediri berperang hingga nafas terakhir. Di tengah hiruk-pikuk perang, Jayakatwang ditangkap. Seorang raja yang pernah mengangkat kerajaannya dari keterpurukan, kini berjalan menuju ajal dengan kepala tegak. Dan ketika pedang terakhir terhunus, lenyaplah Kediri dari peta kekuasaan Nusantara. Namun, seperti ombak yang selalu meninggalkan buih,
runtuhnya Kediri justru menjadi awal kelahiran kerajaan besar berikutnya. Majapahit. Dari abu kekalahan, lahir sebuah kejayaan yang mengubah sejarah kepulauan ini. Kini, yang tersisa hanyalah legenda tentang raja yang melawan takdir, tentang tanah yang pernah jaya, dan tentang sebuah kerajaan yang runtuh, bukan tanpa perlawanan, tetapi dengan keberanian yang menggema hingga hari ini. Di tanah Jawa abad ke-13, ketika kabut pagi masih menyelimuti lereng Gunung Arjuno, sebuah kerajaan besar berdiri gagah, Singhasari. Di bawah Panji Raja Kertanegara, kerajaan itu memancarkan cahaya kejayaan, namun juga beang-beang intrik yang perlahan merayap dari dalam. Kertanegara adalah raja visioner, berani, dan tak gentar pada ancaman luar. Ia menolak tunduk pada kekuasaan Mongol di bawah Kublai Khan. Utusan-utusan Mongol ia permalukan, bahkan dicap jidatnya sebagai penolakan terakhir. Keputusan ini akan mengguncang seluruh Nusantara, tapi ancaman terbesar justru lahir dari dalam istananya sendiri. Di balik tembok batu Singhasari, seorang pangeran yang terusir, Jayakatwang dari Kediri, menyimpan bara dendam yang tak pernah padam. Kediri kerajaan, leluhurnya telah ditaklukkan oleh Ken Arok, pendiri Singhasari. Dan kini, darah balas dendam menuntunnya pada satu tujuan, menghapus Singhasari dari muka bumi. Sementara itu, Kertanegara mengirim sebagian besar pasukannya jauh keluar Jawa dalam ekspedisi Pamalayu. Demi menyatukan wilayah-wilayah Nusantara, istana menjadi lengah. Inilah saat yang ditunggu Jayakatwang. Pada suatu malam kelam, di bawah bayang-bayang obor yang bergoyang tertiup angin, pasukan Kediri bergerak. Dayam Sip Maut. Mereka menerobos pertahanan Singhasari yang rapuh hanya penjaga-penjaga terbaik yang tersisa. Namun jumlah mereka jauh lebih sedikit dari badai yang datang. Di dalam istana, Kertanegara sedang memimpin upacara ritual ketika dentuman senjata memecahkan keheningan. Prajurit berlari, teriakan memenuhi udara, tapi semuanya terlambat. Gelombang penyerangan menerjang ruang istana. Dalam pertarungan terakhir yang menggetarkan, Kertanegara bertahan sekuat tenaga, hingga akhirnya tubuh sang raja jatuh bersimbah darah. Dengan robohnya Kertanegara, Singhasari runtuh dalam satu malam. Namun kisah ini belum berakhir. Dari balik puing kehancuran, muncul seorang pemuda yang kelak mengguncang takdir Nusantara. Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Dengan kecerdikan luar biasa, ia meloloskan diri, lalu memohon pengampunan pada Jayakatwang. Sang penguasa baru mengira ia telah menang sepenuhnya, tanpa mengetahui bahwa ia menyimpan bibit kehancurannya sendiri. Raden Wijaya kemudian membangun permukiman baru di hutan Tarik Cikal Bakal Majapahit. Dan ketika armada Mongol datang menuntut balas atas penghinaan Kertanegara, Wijaya membalik keadaan. Ia bekerja sama dengan mereka untuk menumbangkan Jayakatwang. Kediri pun tumbang, dan sejarah pun berputar lagi. Begitulah, dari puing-puing Singhasari, dari pengkhianatan, darah, dan kebijaksanaan, berdirilah kerajaan yang kelak menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, Majapahit. Singhasari telah runtuh, namun dari kejatuhannya lahir sebuah legenda baru. Di ujung abad ke-15, ketika cahaya kejayaan Nusantara mulai meredup, sebuah kerajaan yang dahulu menggetarkan samudra berdiri di ambang kehancuran. Majapahit, pusat kekuasaan yang pernah disegani dari Sumatera hingga Nusa Tenggara, kini didera badai dari dalam istana sendiri. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk dan runtuhnya harmoni yang selama ini dijaga Mahapati Gajah Mada, Majapahit perlahan kehilangan cahaya emasnya. Di balik dinding istana terowulan, intrik, kecemburuan, dan perebutan tahta mulai menggerogoti sendi kerajaan. Dan pada akhirnya, pecahlah perang yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Perang Paregreg. Perang ini bukan sekadar pertarungan dua pihak, melainkan saudara melawan saudara, sepupu melawan sepupu. Dua garis keturunan Majapahit yang saling menuntut hak atas singgasana. Di satu sisi berdiri Bre Wirabumi, penguasa Belambangan, ambisius, dan tak mau lagi menjadi bayang-bayang Delhi. Di sisi lain, Wikramawardhana, Raja sah Majapahit Barat, yang mempertahankan warisan Hayam Wuruk. Api permusuhan menyala, bukan lagi tentang perbatasan atau kebesaran kerajaan, tetapi tentang harga diri, warisan,
dan dendam yang diwariskan turun-temurun. Dentuman genderang perang menggema dari hutan Jawa Timur. Pasukan Wirabumi bergerak laksana badai timur, kuat dan berani. Sementara Majapahit Barat mengirimkan prajurit terbaiknya, memegang teguh sumpah untuk mempertahankan ibu kota. Pertempuran berlangsung bertahun-tahun. Desa-desa berubah menjadi abu, sawah menjadi ladang tombak, dan pelan-pelan Majapahit yang pernah berdiri sebagai pemersatu justru terkoyak oleh tangan Anokenenia sendiri. Puncaknya terjadi ketika pasukan Wikramawardhana berhasil mengepung benteng Wirabumi. Dalam pelarian terakhir penuh keputusasaan, Bre Wirabumi tertangkap, dan di tepi sungai yang menjadi saksi sejarah, ia dipenggal tanpa ampun. Perang berakhir, tetapi kemenangan itu tidak melahirkan kedamaian. Yang tersisa hanyalah kerajaan yang kelelahan, retak, dan kehilangan taring. Di luar tembok Trowulan, angin perubahan mulai bertiup. Jalur perdagangan bergeser, kekuatan-kekuatan baru bangkit, dan pelebun-pelebuan pesisir tumbuh menjadi pusat kekuasaan baru. Majapahit mencoba bertahan. Raja terakhirnya, sering disebut Brekertabumi atau Brawijaya, berusaha memelihara sisa kejayaan, tapi badai sejarah terlalu kuat. Serangan dari Demak kerajaan baru yang bangkit dari pesisir utara menjadi pukulan terakhir. Ketika api membakar istana Trowulan, ketika pasukan Majapahit satu persatu jatuh, berakhirlah sebuah era emas yang pernah menyatukan Nusantara. Namun dari runtuhnya Majapahit, dari puing-puing perpecahan dan peperangan saudara, lahirlah babak baru dalam sejarah kepulauan ini. Kerajaan-kerajaan baru tumbuh, pelet-pelet baru berlayar, dan identitas Nusantara terus terbangun di atas warisan besar Majapahit. Majapahit teruntuh, tapi legenda yang ditinggalkannya tak pernah padam.